Kita semua pernah marah, sedih, cemas, malu. Rasa itu datang seperti tamu tak diundang, bukan masalah kalau perasaan itu muncul. Masalahnya, kalau kita mencoba menyingkirkannya dengan cara yang malah membuat kita tenggelam kadangkala kita menghindar, menekan, atau mengulang-ulang cerita sampai kepala pusing. Menerima perasaan negatif bukan berarti kamu setuju atau pasrah selamanya. Menerima artinya, lihat, kasih nama, rasakan sebentar, lalu pilih apa yang mau kamu lakukan, tanpa larut sampai hilang kendali. Kenapa menerima itu penting? Banyak penelitian menunjukkan bahwa menerima emosi daripada melawan atau menolak mereka. Hal ini justru membuat kita lebih tahan terhadap stres dan penurunan mood dalam jangka panjang. Studi eksperimental menampilkan bahwa sikap penerimaan berkaitan dengan berkurangnya gejala depresi saat mengalami tekanan hidup yang tinggi. Jadi, menerima bukan cuma santai saja, tapi perilaku adaptif yang menurunkan risiko masalah psikologis. Selain itu, pendekatan psikoterapi modern seperti Acceptance and Commitment Therapy atau ACT menekankan penerimaan sebagai salah satu kunci utama. Bukannya berusaha menghapus perasaan, ACT mengajarkan fleksibilitas psikologis. Kita belajar menerima pengalaman internal sambil tetap bergerak ke arah nilai-nilai hidup yang penting. Meta-analisis menunjukkan ACT efektif untuk berbagai masalah seperti kecemasan, depresi, dan nyeri kronis. Jadi ada bukti ilmiah yang mendukung praktik menerima rasa negatif ini. Intinya, terima, tapi jangan tenggelam. Bagaimana caranya? Berikut langkah praktis yang bisa langsung dipraktikkan dengan penjelasan singkat kenapa tiap langkah membantu. Pertama, kamu bisa stop sejenak dan beri nama perasaanmu saat emosi datang. Berhenti sebentar, katakan dalam hati, ini rasa marah, atau ini rasa cemas. Memberi label membantu otak menurunkan reaktivitas emosional. Karena otak frontal bekerja lebih baik bila emosi diberi bahasa. Ini langkah sederhana tapi powerful untuk mengambil jarak kecil dari perasaan. Lalu, yang kedua, tarik napas. Bukan untuk memadamkan, tapi untuk memberi ruang napas yang dalam. Contohnya, tarik 4 hitungan, tahan 2, hembus 6. Bukan sulap, tapi alat regulasi tubuh. Pernapasan membantu menenangkan sistem saraf otonom, sehingga badan gak langsung meledak. Banyak program mindfulness dan terapi berbasis penerimaan memakai pernapasan sebagai pintu masuk untuk mengamati emosi tanpa bereaksi berlebihan. Yang selanjutnya, observasi dengan rasa ingin tahu dan bukan penghakiman. Bayangkan perasaan itu seperti awan di langit. Datang, berubah bentuk, lalu berlalu. Tanyakan pada diri sendiri, di mana aku merasakan sensasi ini di tubuh? Apa kata-kata yang muncul? Pertahankan sikap penasaran. Bukan menilai, misalnya aku bodoh, bisa kamu ubah menjadi aku sedang merasa malu. Latihan observasi ini mirip dengan mindfulness yang terbukti mengurangi kecenderungan ruminasi atau mengulang-ulang pikiran negatif. Lalu, izinkan perasaan ada tanpa harus mengikuti semua ceritanya. Menerima bukan berarti melunak terhadap hal yang membuatmu sakit. Kamu boleh berkata dalam hati, boleh saja aku marah, tapi aku tidak harus memukul atau membalas sekarang. Ini membantu memutus siklus reaktif yang biasanya membuat masalah tambah rumit. ACT dan penelitian terkait menunjukkan bahwa menerima pengalaman internal sering berhubungan dengan penurunan gejala psikologis dan peningkatan fungsi setelah memberi ruang untuk perasaan. Hanya, apa yang penting buatku sekarang? Jaga hubungan, jaga kesehatan, atau menjaga harga diri. Pilih tindakan kecil yang sesuai, misalnya berjalan sebentar, menghubungi teman dekat, menulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Fokus pada aksi yang bermakna membantu kita keluar dari lingkaran emosi tanpa menyadakannya secara paksa. Menerima perasaan adalah keterampilan. Latihan singkat tiap hari dengan waktu 5-10 menit mindful breathing atau observasi emosi. Secara kumulatif mengurangi kecenderungan ruminasi dan membuat kita lebih cepat kembali ke keseimbangan saat emosi kuat. Meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi mindful atau acceptance dapat menurunkan ruminasi dan memperbaiki gejala depresi atau kecemasan dalam berbagai studi. Kalau aku takut menerima bikin aku tetap sedih. Wajar berpikir begitu, tapi bukti malah menunjukkan sebaliknya. Melawan atau menekan emosi seringkali memperpanjang atau memperkuat emosi itu. Mengakui dan merasakan emosi secara aman justru membuat proses pemulihan alami bekerja lebih cepat. Tentu ada situasi di mana emosi mengganggu fungsi sehari-hari,
Pada kasus tersebut, profesional kesehatan mental bisa membantu dengan teknik yang lebih terarah. Dan perlu catatan khusus, kapan sebaiknya kita perlu bantuan profesional kalau perasaan negatif terus sampai mengganggu tidur, pekerjaan, atau muncul pikiran untuk menyakiti diri. Carilah bantuan profesional. Teknik menerima membantu banyak orang. Terapi bukan pengganti terapi ketika kondisi sudah berat. Banyak terapi berbasis penerimaan seperti SITA atau MBCT yang tersedia dan terbukti efektif dalam penelitian klinis. Perasaan negatif itu manusiawi, menerima bukan berarti menyerah, tapi memberi dirimu ruang agar bisa memilih langkah yang lebih bijak. Mulai dari satu napas, satu kata ini marah. Satu tindakan kecil, kamu sedang melatih kebebasan dari reaksi otomatis. Lama-lama, kamu tidak lagi tenggelam tiap kali emosi datang. Kamu tetap manusiawi, tapi tetap mengendalikan arah kapal hidupmu. Selamat merayakan diri seutuhnya.